Meskipun Chen Ping bukan tandingan orang-orang ini, apalagi beberapa dari mereka. Tapi Chen Ping tahu bahwa dia masih memiliki jurus mematikan. Binatang yang menelan langit, unicorn api kecil, busur Raja Dewa, lonceng berpola naga. Ada juga Raja Iblis awan merah di lautan kesadarannya. Ini adalah jurus mematikan Chen Ping. Gemuruh. Semua kekuatan di tubuh Chen Ping mulai mengalir dari dalam keluar. Pada saat ini, aura Chen Ping mulai melonjak dengan liar. Menghadapi biksu Mahayana tingkat 4, Chen Ping tidak berani merasa jijik, apalagi mereka ada lebih dari satu. Ketika aura di tubuh Chen Ping melonjak ke tingkat yang menakutkan, bahkan kekosongan di sekitarnya mulai terdistorsi. Oultsun memandang Chen Ping dan sedikit mengernyit, ini bukanlah aura yang dapat meletus dari alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Anak ini benar-benar memiliki sesuatu. Setelah mengatakan itu, Lao Sun maju selangkah, lalu mengangkat tangannya dan menekan. Hampir ada kesenjangan besar di dunia ini. Bahkan jika Chen Ping tampak menakutkan, Lao Sun tidak akan takut. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan di atas kepala Chen Ping terbuka, dan sebuah telapak tangan besar menamparnya. Telapak tangan ini hampir menyebabkan kekosongan yang terpelintir itu runtuh. Menghadapi telapak tangan yang menakutkan, mata Chen Ping bersinar dengan tatapan tegas, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus cahaya pedang dan melesat ke langit. Cahaya pedang bertabrakan dengan telapak tangan menakutkan itu, dan langsung merobek telapak tangan itu menjadi beberapa bagian. Chen Ping sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa pukulan dari alam Mahayana tingkat 4 bisa dipatahkan dengan mudah. Namun saat Chen Ping tertegun, perasaan bahaya tiba-tiba menghampirinya, lalu pupil mata Chen Ping menyusut, dan sesosok tubuh langsung muncul di hadapannya. Kemudian sebuah pukulan datang ke wajah Chen Ping. Pukulan ini tidak memiliki gerakan apapun dalam kata-kata, tetapi hanya kekuatan jalannya yang sederhana. Mata Chen Ping menyipit dan dia tidak mundur, karena dia tahu bahwa meskipun dia mundur saat ini, dia tidak akan bisa menghindarinya sama sekali dan hanya bisa bertarung langsung. Ketika kita bertemu di jalan sempit, yang beranilah yang menang. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping ditusuk dengan satu serangan. Bang! Chen Ping merasakan tubuhnya bersinar dan langsung terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Tapi saat tubuhnya terbang mundur, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping mengayunkan bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi semua jalan. Lao Sun mengabaikan bunga pedang yang diayunkan oleh Chen Ping dan bergegas menuju Chen Ping lagi. Bang bang bang, bunga pedang menghantam matahari tua satu demi satu, tapi tidak membahayakan dirinya, dan tidak bisa menghentikan sosok matahari tua sama sekali. Melihat matahari tua di depannya, niat pedang di tubuh Chen Ping melonjak, dan pedang pembunuh naga mengeluarkan raungan naga dan menusuk langsung ke dada matahari tua. Tapi matahari tua menolak menghindar dan membiarkan pedang pembunuh naga menembus tubuhnya. Dentang, tubuh Oultsun bergetar sedikit, dan kemudian aura menakutkan bergetar. Namun, pedang pembunuh naga hanya berjarak beberapa inci dari dada Oultsun, tapi tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Chen Ping mengerutkan kening, dan kekuatan di tubuhnya meledak lagi. Pedang pembunuh naga di tangannya terus menggunakan kekuatan, yang dapat mencegahnya menembus tubuh matahari tua. Hal ini membuat wajah Chen Ping terlihat sangat jelek. Kamu tidak bisa menyakitiku. Lao Sun mencibir, lalu meninju pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping buru-buru menyarungkan pedangnya dan mundur. Pedang pembunuh naga masih cacat, dan roh pedang Zhongli belum pulih. Jika matahari tua ini menghancurkan pedang pembunuh naga, roh pedang Zhongli akan menghilang selamanya. Chen Ping tidak bisa membiarkan pedang pembunuh naga dirusak, jadi dia hanya bisa mundur dengan pedangnya dan mengikuti matahari tua untuk menjauhkan dirinya. Chen Ping memandang Oultsun di depannya dan tidak bisa menahan cemberut dalam-dalam. Orang ini selalu sangat kuat, dan tubuhnya juga sangat kuat. Sepertinya tubuh orang ini telah ditempa berkali-kali.
Saya ingin melihat apakah tubuh fisik Anda lebih kuat atau milik saya. Chen Ping benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga dan mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Sisik emas mulai menutupi tubuh Chen Ping, seperti baju besi emas. Ketika Lao Sun melihat bahwa Chen Ping telah menyingkirkan pedang pembunuh naga dan ingin bersaing dengannya secara fisik, dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata, "Wah, aku harus melawan dengan tubuhku untuk selamat dari kesengsaraan. Kamu adalah seperti Guan Gong ketika kamu membandingkan tubuhmu denganku. Bermain dengan pisau besar di depanmu." Wajah Lao Sun penuh dengan penghinaan, lalu dia mengambil langkah maju, dan seluruh bumi bergetar. Tinju meteor. Lao Sun kemudian meninju lagi, tapi pukulan ini membawa bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bayangan tinju seperti meteor yang menuju langsung ke arah Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengertakkan gigi dan membenamkan kakinya dalam-dalam ke tanah. Ledakan. Serangkaian tinju seperti meteor menghantam tubuh Chen Ping. Tubuh Chen Ping dengan cepat mundur, meninggalkan dua jurang yang dalam di tanah. Tapi pada saat ini, Lao Sun tiba-tiba menghilang, dan skill itu muncul di depan Chen Ping dalam sekejap mata. Dia meninju lagi, pukulan ini seperti guntur, dan sebuah lubang hitam muncul di kehampaan. Tidak ada rasa takut di mata Chen Ping, hanya keinginan kuat untuk bertarung. Tinju cahaya suci. Chen Ping mengepalkan tangan kanannya, mengeluarkan cahaya keemasan, lalu mengayunkannya. Bang! Pukulan ini dilempar keluar, dan kedua tinju bertabrakan, menyebabkan badai dalam sekejap. Turbulensi yang muncul di kehampaan, meski hanya berlalu sebentar, seluruh kehampaan terus bergetar. Tubuh Lao Sun mundur dengan cepat dan berhenti setelah mundur ratusan meter. Chen Ping terbang mundur dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang sedalam puluhan meter. Lao Sun sedikit mengernyit, dan rasa jijik terhadap Chen Ping di matanya menjadi berkurang. Pemimpin Sekte Zhou, Lao Chao dan yang lainnya telah menghalangi jalan keluar Chen Ping. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Terutama Tian Luo dan Tian Xia. Meskipun mereka berada di alam Mahayana tingkat kedua, melihat pertempuran barusan, jika mereka berdua menghadapi Chen Ping dengan pukulan itu, mereka pasti akan tersingkir. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan terbang keluar dari lubang puluhan meter. Meskipun dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan tinju cahaya suci, jarak di alam ini terlalu besar, tubuhnya sangat berbakat, tapi saya masih merasakan kesenjangannya saat ini. Chen Ping menggerakkan tubuhnya yang sakit, dan setiap persendiannya terasa seperti hancur. Jika dia tidak memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan sifat fisiknya yang mudah marah, Chen Ping mungkin telah berubah menjadi daging dengan pukulan itu sekarang. Alam Mahayana tingkat keempat, sungguh luar biasa. Meski aku bisa melompati dan bertarung, bagaimanapun juga, ada batasnya. Chen Ping menatap matahari tua itu, matanya menjadi semakin serius. Dia tidak tahu apakah dia harus mengungkapkan beberapa kartu asnya. Pada saat ini, wajah Lao Sun juga menjadi serius. Dari awal bercanda hingga menjadi serius sekarang, Chen Ping menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat musuh menatapnya secara langsung. Anak ini tidak boleh dipelihara, jika tidak maka pasti akan menjadi masalah serius bagi aliansi penyegel iblis. Lao Sun menyipitkan matanya, lalu melangkah maju, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ketika Chen Ping melihat ini, kekuatan aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya. Di kejauhan, tubuh matahari tua seperti kilat, langsung menuju ke arah Chen Ping. Kecepatannya begitu cepat hingga hampir menembus batasan ruang dan waktu. Dengan kecepatan seperti itu, akan sulit bahkan bagi orang alam Mahayana tingkat 4 untuk menghindari dan memblokirnya. Mata Chen Ping membelalak dan dia menatap lurus ke arah matahari tua. Dia tidak tahu apa yang dia katakan di mulutnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di seluruh kehampaan. Sebuah kekuatan aneh menyelimuti kekosongan dalam radius puluhan mil.
Tubuh Lao Sun yang seperti kilat tiba-tiba terasa terkurung, dan gerakannya menjadi lebih lambat. Kecepatan yang semula tidak terlihat dengan mata telanjang kini bisa terlihat dengan jelas. Lao Sun mengerutkan kening dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Tapi Chen Ping sudah bersembunyi saat ini, dan tubuh Lao Sun melewati Chen Ping. Pukulan ini sebenarnya berhasil dihindari oleh Chen Ping. Nak, apa yang baru saja kamu lakukan? Lao Sun bertanya pada Chen Ping dengan sangat bingung. Chen Ping menyeringai dan berkata dengan sangat meremehkan, aku tidak melakukan apa-apa, hanya saja kecepatanmu terlalu lambat, sangat lambat hingga aku hampir tertidur. Anda, Lao Sun sangat marah dan bergegas menuju Chen Ping lagi. Kali ini, tubuh Lao Sun benar-benar menerobos kehampaan, seolah-olah dia berada di depan Chen Ping dalam sekejap. Tapi saat Lao Sun hendak meninju Chen Ping, kekuatan aneh tiba-tiba menyapu dirinya lagi, membungkus tubuhnya dan memperlambat gerakannya. Dia menatap Chen Ping tanpa daya dan menghindar darinya dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. Sial, aku tidak percaya lagi. Lao Sun akan marah. Tanpa jeda, dia berbalik dan meninju lagi, dan sosok muncul satu demi satu. Matahari tua berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi Chen Ping. Tidak peduli di mana Chen Ping bersembunyi, dia sepertinya diselimuti oleh tinju matahari tua. Melihat ini, Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kekuatan aneh di tubuhnya meledak lagi. Kemudian dia maju bukannya mundur, dan benar-benar melewati Old Sun lagi. Di antara sosok yang tak terhitung jumlahnya, Chen Ping menemukan kelemahan dan dengan mudah menghindarinya. Meski lolos dari serangan Lao Sun, wajah Chen Ping juga menjadi pucat. Yang baru saja digunakan Chen Ping adalah sumber waktu, yang dapat mengontrol waktu dalam rentang tertentu. Namun, hilangnya sumber waktu terlalu besar, dan Chen Ping tidak dapat menggunakannya terus-menerus. Matahari tua, anak ini telah mengendalikan asal mula waktu, kamu harus berhati-hati. Kali ini, Lao Chao berteriak dan mengingatkan Lao Sun. Asal mula waktu. Old Sun tampak terkejut dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya, kamu adalah biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan, bagaimana kamu bisa mengendalikan asal-usul waktu? Sungguh luar biasa. Lao Sun tidak percaya bahwa seorang biksu muda di alam kesengsaraan dapat mengendalikan asal mula waktu. Anda harus tahu bahwa biksu Mahayana mungkin tidak dapat mengontrol asal-usul waktu, tetapi Chen Ping hanyalah master alam kesengsaraan. Baru saja, Chen Ping menggunakan kekuatan asal mula waktu 3 kali berturut-turut, sungguh luar biasa. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat dipercaya, dan saya masih memiliki banyak metode yang tidak berguna, jika tidak, Anda pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Chen Ping berpura-pura santai dan berkata, faktanya, Chen Ping hanya menakuti Sun Tua. Sekarang dia tidak bisa menggunakan kekuatan asal mula waktu. Meski dia tidak takut, itu tetap membuat Sun Tua ketakutan. Dengan cara ini, Chen Ping bisa mendapatkan keuntungan psikologis selama pertarungan. Siapa yang ingin kamu takuti? Bahkan jika kamu memiliki asal-usul waktu, aku dapat dengan mudah menangkapmu jika aku membunuhmu. Lao Sun tidak tertipu sama sekali dan berubah menjadi aliran cahaya lagi dan menghilang dari tempatnya. Melihat ini, Chen Ping tidak berani memiliki ilusi apapun. Pedang pembunuh naga dikorbankan lagi. Saat kristal naga di dadanya berkedip, cahaya keemasan meledak di belakang Chen Ping, dan kemudian naga emas perlahan muncul. Chen Ping menebas dengan pedangnya. Naga emas mengelilingi pedang dan membuat semburan naga mengaum. Bahkan kristal naga hijau di tubuh Chen Ping benar-benar memancarkan cahaya berdarah, dan hantu naga hijau melayang di atas kepala Chen Ping. Melihat pemandangan ini, pemimpin Sekte Zhou dan yang lainnya langsung tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana anak ini bisa mengeluarkan 2 aura naga? Sial, biarpun anak ini berdarah naga, mustahil baginya untuk meledakkan 2 jenis energi naga. Pemimpin Sekte Zhou dan Lao Chao semuanya terkejut.
Mungkinkah Chen Ping lahir dari perkawinan naga emas dan naga hijau? Tian Luo menjelaskan dengan terkejut. Begitu Tian Luo selesai berbicara, 3 mata bodoh menatapnya. Sekte Master Zhou, Lao Chao dan Tian Xia. Ketiga orang itu memandang Tian Luo seolah-olah sedang melihat sapi. Tian Luo merasakan sorot mata ketiga orang itu dan merasa malu, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Jika kamu tidak membutuhkan otakmu, sumbangkan saja. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu? Sekte Master Zhou menegur Tian Luo.